Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin Bapak Pramono selaku dosen antropologi budaya, izin kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, antropologi budaya, mengenai kebudayaan Sumatera Utara. Baik, sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan kelompok kami yang anggotanya terdiri dari yang pertama Muammar Hadafi Asrori, STB 4345, kemudian saya sendiri Nuril Ainun Hidayah, STB 4349, selanjutnya ada rekan Maria Rana Induek, STB 4339, kemudian rekan Agung Maulana Slamet, STB 4314, selanjutnya rekan Iqbal Rashid Darmawan, STB 4332, selanjutnya ada rekan Iputu Bayu Mahendra, STB 4331, kemudian rekan Alfani Putra Amanda, STB 4315, dan yang terakhir rekan Muhammad Rizky Manurung, STB 4346. Baik, langsung masuk ke materi mengenai Sumatera Utara. Sumatera Utara, disingkat dengan Sumut, adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Sumatera. Provinsi ini beribu kota di Kota Medan. Adapun pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama adalah sejarah, yang kedua adalah letak geografis, luas wilayah, iklim, topografis. Kemudian yang ketiga yaitu penduduk, yang keempat suku, yang kelima tradisi suku Batak, yang keenam kuliner khas, selanjutnya pakaian adat, senjata tradisional, tarian khas, rumah adat, kemudian alat musik tradisional, dan yang terakhir lagu daerah. Mengenai sejarah Sumatera Utara, di zaman Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama Government van Sumatra dengan wilayah seluruh Pulau Sumatera dipimpin oleh seorang gubernur yang berkedudukan di Kota Medan. Kemudian pada tahun 1948 terjadi sidang pertama Komite Nasional Daerah atau disingkat dengan KND. Provinsi Sumatera Utara kemudian dibagi menjadi 3 subprovinsi, yaitu yang pertama Sumatera Utara, yang kedua Sumatera Tengah, dan yang terakhir Sumatera Selatan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948 ditetapkan bahwa Sumatera Utara dibagi menjadi 3 provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara. Kemudian pada tahun 1949 dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera dengan keputusan pemerintah daerah darurat RI nomor 22 garing pemerintahan garing PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan. Selanjutnya dengan ketetapan pemerintah darurat RI pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli Sumatera Timur. Kemudian pada tahun 1950, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara. Dan yang terakhir pada tahun 1956 dibentuk Provinsi Aceh dengan wilayah sebagian dari Provinsi Sumatera Utara melalui Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1956. Selanjutnya kami membahas mengenai luas wilayah
Letak geografis dan iklim. Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1 derajat sampai 4 derajat lintang utara dan 98 derajat sampai 100 derajat bujur timur. Luas wilayah Sumatera Utara mencapai 18.298.123 hektar atau 182.981,23 km persegi yang terdiri dari luas daratan 7.298.123 km persegi dan luas lautan 11 juta km persegi. Luas daratan Sumatera Utara sekitar 3,82% dari luas Indonesia dengan jumlah pulau sebanyak 206. Adapun batas-batas wilayah Sumatera Utara yaitu sebagai berikut. Bagian batas sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, Nanggro Aceh Darussalam. Kemudian batas sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka. Batas sebelah selatan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat. Kemudian batas sebelah barat batas sebelah barat Samudra Hindia. Di Sumatera Utara, termasuk iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin pasat dan angin muson. Kelembapan udara rata-rata 78% sampai 91%. Curah hujan 800 sampai 4.000 per tahun dan penyiraran matahari 43%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Amar. Silakan kepada rekan Amar. Topografi. Wilayah Sumatera Utara terdiri dari daerah pantai, daerah rendah, dan dataran tinggi, serta pegunungan bukit barisan yang membujur di tengah-tengah dari utara ke selatan. Kemiringan tanah antara 0 sampai 12% seluas 65,51%. Seluas 8,64% dan di atas 40% seluas 24,28%. Sedangkan luas wilayah Danau Toba 112.920 hektar atau 1,57%. Berdasarkan topografinya, Sumatera Utara dibagi atas 3 bagian, yaitu bagian timur dengan keadaan relatif datar, bagian tengah bergelombang sampai berbukit, dan bagian barat merupakan dataran bergelombang. Wilayah pantai timur yang merupakan dataran rendah seluas 24.921,99 km persegi atau 34,77% dari luas wilayah Sumatera Utara adalah daerah yang subur, kelembaban tinggi dengan curah hujan relatif tinggi pula. Wilayah dataran tinggi dan wilayah pantai barat seluas 46.758,69 km persegi atau 65,23% dari luas wilayah Sumatera Utara, yang sebagian besar merupakan pegunungan, memiliki variasi dalam tingkat kesuburan tanah, iklim, topografi, dan kontur, serta daerah yang struktur tanahnya labil. Sebagian wilayahnya tercatat sebagai daerah gempa tektonik dan vulkanik. Adapun penduduk dari Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Pulau Sumatera dan terbesar keempat di Indonesia. Pada tahun 2018, Sumatera Utara memiliki jumlah penduduk sebanyak 14.415 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,27%.
Jumlah penduduk laki-laki sekitar 7,19 juta jiwa dan penduduk perempuan sekitar 7,22 juta jiwa. Jumlah penduduk usia produktif yaitu usia 15 sampai 64 tahun sebanyak 9,26 juta jiwa atau sekitar 64,23% dari total penduduk. Jumlah ini meningkat dari 2017 yang mencapai 9,13 juta jiwa atau 64,1% dari total penduduk sebanyak 7.209 juta jiwa atau 50,01% tinggal di wilayah perkotaan dan 7,07 juta jiwa atau 49,99% tinggal di wilayah pedesaan. Suku-suku di Sumatera Utara. Sumatera Utara merupakan provinsi multietnis dengan Batak, Nias, Siladang, Melayu sebagai penduduk asli wilayah ini. Daerah pesisir timur Sumatera Utara pada umumnya dihuni oleh orang-orang Melayu. Pantai barat dari Barus hingga Natal. Banyak bermukim orang Minangkabau. Wilayah tengah sekitar Danau Toba banyak dihuni oleh suku Batak yang sebagian besarnya beragama Kristen. Suku Nias berada di kepulauan sebelah barat. Sejak dibukanya perkebunan tembakau di Sumatera Timur, pemerintah kolonial Belanda banyak mendatangkan kuli kontrak yang dikerjakan di perkebunan. Pendatang tersebut kebanyakan berasal dari etnis Jawa dan Tionghoa. Ada juga etnis India, terutama Tamil, dan Arab yang beradaptasi di Sumatera Utara. Pusat penyebaran suku-suku di Sumatera Utara sebagai berikut. 1. Suku Melayu yang berada di pesisir timur, terutama di Kabupaten Deli Serdang, Bedagai, Batubara, Labuan Batu, dan Langkat, dan Kota Medan. Yang kedua, suku Batak Karo yang berada di Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, dan Kabupaten Langkat bagian Hulu. Kemudian yang ketiga, suku Batak Toba yang berada di Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Kumbang Asundutan, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Toba Samosir. Yang keempat, suku Batak Mandailing atau Angkola yang berada di Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Batubara, dan Kabupaten Padang Lawas. Kemudian yang kelima, suku pesisir yang berada di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Yang keenam, suku Batak Simalungun yang berada di Kabupaten Simalungun, Kabupaten Serdang Dagai, dan Kabupaten Batubara. Yang ketujuh, suku Batak Pakpak yang berada di Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat. Kemudian yang kedelapan, suku Nias yang hanya ada di Pulau Nias. Kemudian yang kesembilan, suku Minangkabau yang berada di Kota Medan, Kabupaten Asahan, dan pesisir barat. Kemudian yang ke-10, suku Aceh yang hanya ada di Kota Medan. Kemudian yang ke-11, suku Jawa yang hanya ada di pesisir timur. Kemudian yang ke-12, suku Tionghoa yang berada di perkotaan pesisir timur dan barat. Yang ke-13, suku Arab yang hanya ada di Kota Medan. Yang ke-14, suku India yang berada di Kota Medan, Kota Binjai, Kota Sibolga, Kota Pematang Siantar, dan Kota Tanjung Balai. Kemudian yang terakhir, yang ke-15, suku Siladang yang berada di Bukit Torsihite dan Mandailing Natal. Selanjutnya adalah tradisi suku Batak di Sumatera Utara. Tradisi Batak yang ada di Sumatera Utara yaitu yang pertama ada Margondang Menortor. Dalam adat istiadat Batak, salah satu bagian yang tak terpisahkan dan sangat penting adalah Margondang dan Menortor. Upacara ini bisa ditemui pada saat menjalankan adat pernikahan dan upacara adat pemakaman orang yang meninggal. Namun, masing-masing ada syaratnya. Tradisi yang kedua yaitu Marhusip atau Marhori-hori dinding.
Marhusip dilakukan jelang acara adat pernikahan. Dalam suku Batak, sebelum melangsungkan hari pernikahan, harus dilakukan adat marhusip dulu. Gunanya marhusip adalah untuk mematangkan pembicaraan dan kesepakatan dua pihak orang tua mempelai pria dan wanita. Yang dibicarakan dalam marhusip adalah adat seperti jumlah mahar, jumlah ulos, marga-marga, tulang, namboru, dan parboru. Nanti sebelum prosesi adat pernikahan berlangsung, kudu dimatangkan dulu konsep dan segalanya. Setelah itu barulah jalan adat martonggo atau pembagian tugas. Suku Batak identik juga dengan gotong royong, jadi selama upacara pernikahan semua kebagian tugas dan bertanggung jawab selama acara. Tradisi yang ketiga adalah kuburan leluhur yang mewah. Orang Batak sangat menghormati leluhurnya yang telah meninggal. Biasanya makam leluhur ini selalu dirawat dan dibangun penada yang disebut tugu. Tugu makam diberi nama sesuai marga, misal marga Sidauruk. Dengan nama makam leluhurnya yaitu Tugu Sidauruk yang terletak Desa Simanindo, Pulau Samosir. Desain dan konstruksi bangunannya agak tinggi dan lebih daripada pemakaman umumnya. Tradisi yang dilakukan adalah pesta tugu, agar semua marga Sidauruk saling kenal bagi yang di kampung maupun di perantauan. Maka diadakan pesta tahunan namanya Pesta Tugu. Semua marga Sidauruk, baik yang di perantauan pulang dan berziarah ke tempat opungnya asal muasal marganya di Tugu penada ini. Namun jika berhalangan hadir tidak diwajibkan. Tradisi yang keempat yaitu Martutur atau Martorombo Marga. Martutur atau Martorombo Marga penting diketahui oleh suku Batak agar tidak tersesat di perantauan. Tradisi ini artinya saling mengenal marga, karena nanti diurut silsilah marganya hingga ketemu benang merahnya. Maka kita tahu apakah Nantulang atau Amangboru. Misal seorang anak laki-laki yang merantau dengan marga Turnip, bertemu orang yang lebih muda dari dia 2 tahun dengan marga Simbolon. Kedua laki-laki ini Martutur dan Martorombo, sehingga mereka tahu rumpun mereka sama. Dalam kondisi ini, walau usia si anak laki-laki marga Turnip lebih tua daripada Simbolon, karena tutur di mana Simbolon lebih tua, maka Turnip tadi memanggil abang ke anak marga Simbolon tadi. Jika seumuran dan belum menikah, boleh panggil apara karena masih semarga atau serumpun. Tradisi yang kelima adalah Tuhor Niboru. Tuhor Niboru artinya adat yang dijalankan saat menentukan nilai mahar perkawinan untuk meminang calon mempelai wanita oleh pria. Terkadang Tuhor Niboru ini atau mahar ini dipengaruhi oleh pendidikan dan kecantikan. Misalnya mahar untuk lulusan S2 luar negeri terlampau mahal. Makanya orang Batak kalau mau nikah mikirin Tuhor Niboru atau sinamot yang semakin tahun semakin mahal. Apakah Tuhor Niboru harus mahal? Jawabannya tidak, karena kembali kepada kedua belah pihak yang akan menjalani pernikahan nantinya. Yang tradisi yang keenam adalah Mandok Hatta. Bukan orang Batak kalau tidak tahu tradisi Mandok Hatta. Tradisi yang masih dilakukan hingga sekarang oleh suku Batak ini memang unik. Jelang tahun baru, setelah Natal pas di tengah penggantian tahun, umat Kristen dan Katolik merayakan hari raya. Mandok Hatta atau kata yang diutarakan adalah mengakui kesalahan selama tahun sebelumnya dan meminta maaf ke setiap keluarga yang ada pada kumpulan malam itu dan sungkeman kepada orang tua. Tradisi yang ketujuh yaitu Marpariban. Pariban adalah salah satu tradisi di mana orang Batak pria menikahi anak tulang atau paman. Misalnya si pria memiliki ibu A dan ibunya memiliki saudara laki-laki B. Nah, anak saudara ibunya itu anak si B adalah paribannya dan bisa menikah. Karena memang beda marga. Yang tidak boleh itu adalah satu rumpun marga. Seperti Simbolon dengan Ginting masih sama-sama Saragi, otomatis tidak boleh menikah. Atau si Marmata dengan si Tanggang otomatis tidak boleh menikah. Hal ini karena masih satu rumpun marga yang disebut Parna atau Parsadaan Nai Amboton. Contoh yang diperbolehkan adalah marga Simarmata dengan Boru Purba atau marga Sidauruk dengan Boru Purba sangat bisa karena sudah beda rumpun atau marga. Tradisi yang ke-8 adalah Mangulosi. Mangulosi adalah tradisi yang tidak bisa dipisahkan dari adat istiadat Batak. Tradisi ini biasanya ditemui pada upacara pernikahan atau upacara adat pemakaman.
dalam acara pernikahannya, contohnya masing-masing tamu undangan baik paman, amang boru, dan lainnya memberikan ulos kepada pengantin. Selain itu, mengulosi bisa juga ditemui di acara lahiran dan era modern acara ulang tahun. Nah, jadi di sini akan dibahas mengenai kuliner khas dari Sumatera Utara. Yang pertama ada Dekena Niura. Nah, masakan ini berbahan utama ikan mas. Pada zaman dahulu, masakan ini hanya dimasak kepada raja pada saat ada upacara adat atau pegelaran yang sekarang telah dimodifikasi sehingga dapat dinikmati oleh segala macam kalangan. Nah, bahan dasarnya adalah seperti yang saya sebutkan tadi, ikan mas, lalu diolesi dengan bumbu matang khas Batak. Berikutnya adalah makanan yang sangat terkenal, yakni bika ambon. Bika ambon ini termasuk jenis kue yang berwarna kuning dan warna kuning tersebut berasal dari kunyit. Bika ambon terbuat dari telur, gula, santan, dan tepung kanji. Pembuatan kue ini dengan teknik dipanggang dalam oven. Tekstur dari kue ini sangatlah khas, yakni berongga dan dipotong membentuk persegi sehingga teksturnya sangatlah unik. Berikutnya adalah arsik. Arsik ini adalah makanan yang mirip dengan Dekena Niura yang berasal dari ikan mas. Perbedaan yang mencolok dari arsik dan Naniura terletak pada proses pembuatannya yang pada arsik ini memiliki bumbu khas dari daerah Tapanuli. Berikutnya masih ada Dalini Horbo. Makanan ini adalah makanan yang berbahan utama susu kerbau yang telah dibukukan. Proses memasaknya hampir sama dengan memasak arsik, yaitu dengan mencampurkan susu yang sudah dibekukan dengan bumbu khas daerah Sumatera Utara dan salah satunya yaitu andaliman. Berikutnya ada kuliner yang sangat fenomenal yakni mie gomak. Masakan ini dijuluki spaghetti dari Toba. Proses pembuatan mie yang satu ini sangatlah sederhana, yaitu hanya mencampurkan mie spaghetti yang sudah direbus dengan bumbu khas daerah Toba. Berikutnya adalah kue ombus-ombus. Kue khas dari daerah Siborong-Borong ini terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan gula merah, kemudian dibungkus dengan daun pisang, lalu dikukus hingga matang. Kue ini berasa sangat manis dan legit ketika kita mengunyahnya dan menikmati gula merah yang ada di dalamnya. Untuk pakaian adat dari Sumatera Utara sendiri, yang pertama ialah pakaian adat suku Nias, di mana pakaian ini didominasi dengan warna kuning atau emas dan biasanya untuk atasannya menggunakan yang disebut dengan baru yang terbuat dari kulit kayu. Terus yang kedua ialah pakaian adat dari suku Mandailing yang biasa digunakan dalam upacara-upacara pernikahan, di mana untuk wanita Mandailing biasanya menggunakan bulang di keningnya. Bulang umumnya terbuat dari bahan dasar emas, namun saat ini banyak yang menggunakan logam biasa. Terus yang ketiga ialah pakaian adat dari suku Melayu, di mana pakaian adat ini biasanya menggunakan songket atau baju kurung serta dililit ke pinggang. Pada wanita, baju kurung biasanya terbuat dari sutra atau brukat yang disematkan niti emas. Next. Untuk pakaian adat selanjutnya ialah pakaian adat dari suku Papak, yang merupakan suku yang tinggal di daerah Papak Barat dan di daerah Deri. Suku ini mempunyai pakaian adat yaitu kain oles, yaitu kain yang merupakan kain tenun khas suku Papak. Terus yang selanjutnya ialah pakaian adat dari suku Toba, di mana pakaian ini biasanya digunakan dalam upacara-upacara adat dan juga biasanya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar. Untuk kain yang digunakan biasanya kain
ulos yang digunakan di atas dan juga di bawahnya. Untuk yang selanjutnya ialah pakaian adat dari suku Simalungun, di mana pakaian adat ini juga menggunakan ulos dan biasanya digunakan bersamaan dengan aksesoris lain seperti potong dan bulang. Untuk pakaian adat yang terakhir ialah pakaian adat dari suku Karo, yang sebenarnya hampir sama dengan pakaian adat dari Sumatera Utara lainnya. Mereka umumnya menggunakan kain yang terbuat dari tinta kapas atau yang disebut dengan kuis gara. Untuk senjata tradisional dari daerah Sumatera Utara, yang pertama ialah pisau gajah dampak, di mana pisau gajah dampak ini merupakan pusaka dari kerajaan Batak yang memiliki peran penting dalam perkembangan kerajaan dan hanya boleh dipakai oleh kalangan raja-raja karena merupakan sebuah pusaka. Untuk yang selanjutnya ialah pisau Sitalu Sarung. Pisau Sitalu Sarung ini memiliki arti yang merupakan terdapat 3 buah pisau di dalamnya atau 3 buah mata pisau di dalamnya. Terus yang selanjutnya ialah pisau Siloma Sarung, di mana pisau ini merupakan sesuatu yang unik namun penuh dengan makna yang luhur, di mana dulu sering digunakan oleh suku Batak pada saat peperangan, dan senjata ini sangat berbahaya jika tertancap. Selanjutnya ialah pisau Batak Oba, di mana pisau ini terbuat dari besi atau kayu atau dengan kuningan. Pertama kali dibuat pada abad ke-19 sesuai dengan namanya. Senjata ini merupakan senjata tradisional dari Sumatera Utara, berasal dari budaya masyarakat Batak. Yang kelima ya pisau karo, di mana pisau ini menurut sejarah sudah ada sejak abad ke-19 juga. Pisau karo juga bervariasi mulai dari ukurannya yang 31 cm hingga 55 cm. Sedangkan untuk cara memegangnya, pisau ini biasanya dipegang di bagian tangkainya atau di bagian tangkai bawah pisaunya. Dan biasanya terbuat dari logam campuran emas dan tembaga. Next. Untuk yang selanjutnya ialah pisau Sanalenggam, mana pisau ini digunakan oleh masyarakat Batak, terutama pada suku Batak sendiri. Ada suku Batak Dairi yang mempunyai banyak sebutan lain, diantaranya pisau Sanalengan atau pisau Sanalenggam dan yang lain sebagainya. Lalu pisau ini sering digunakan sebagai alat untuk berburu dan alat untuk mempertahankan diri ketika berperang. Untuk yang selanjutnya ialah ujar siringgis, di mana senjata ini merupakan senjata tradisional yang berupa tombak yang digunakan oleh masyarakat Batak dalam saat perang. Selain itu, kegunaan lainnya yaitu sebagai tombak kecil untuk membuka mata air. Yang ketiga ialah, maksudnya yang ke-8 ialah tongkat tunggal Naluan, di mana tongkat ini merupakan tongkat yang dianggap sakral atau sakti di masyarakat Batak. Untuk yang ke-9 ialah pisau gading, di mana pisau ini sangat langka dan hanya tinggal satu saja yang diketahui di daerah Batak, karena dan untuk membuatnya sendiri sangatlah langka, yaitu terbuat dari gading gajah. Selanjutnya ialah pisau naga, di mana pisau ini merupakan senjata tradisional suku Batak yang digunakan dalam pertempuran jarak dekat. Ya, biasanya dipegang dengan 2 cara, yaitu digenggam dengan cara posisi mata ke atas ataupun mata ke bawah. Sementara itu, senjata ini sering digunakan untuk pengobatan juga, untuk upacara-upacara adat di daerah Sumatera Utara. Siap, terima kasih. Rumah adat Sumatera Utara ada beberapa, yaitu diantaranya ada rumah adat Angkola, yang kedua rumah adat Bolon,
Yang ketiga ada rumah adat Karo. Yang keempat ada rumah adat Mandailing. Lalu yang selanjutnya, adapun rumah adat, yaitu rumah adat khas Nias, rumah adat Pakpak, dan rumah adat Simalungun. Alat musik tradisional. Alat musik tradisional adalah alat musik yang berkembang secara turun-temurun pada suatu daerah. Alat musik tersebut biasanya digunakan untuk mengiringi sebuah musik-musik yang terdapat di kalangan masyarakat daerah tersebut. Contohnya yang pertama adalah hapetan, yang kedua aramba, dan yang ketiga sarune bolon. Selanjutnya, lagu daerah. Lagu daerah atau musik daerah atau lagu kedaerahan adalah lagu atau musik yang berasal dari suatu daerah tertentu dan menjadi populer dinyanyikan baik oleh rakyat daerah tersebut maupun rakyat lainnya. Pada umumnya, pencipta lagu daerah ini diketahui lagi alias no-name. Lagu daerah Sumatera Utara adalah yang pertama, lagu Butet. Yang kedua, Siksik Siba Tumanikam. Yang ketiga, Sinanggar Tulo. Yang keempat, Ketabo. Yang kelima, Tanah Niha. Baik, sebelum mengakhiri video presentasi kita hari ini, kita akan mempersembahkan sebuah lagu dari Sumatera Utara, yaitu Butet. Baik, terima kasih telah menonton video presentasi kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Kelompok 5 mengucapkan sakalangkong. Atur nuhun. Terima kasih. Atur suksmo. Matur suwun sangat. Mau lihat godang. Terima kasih.